Inilah hal yang aneh tentang uang. Seorang jenius dengan gelar keuangan bisa bangkrut, sementara seorang petugas kebersihan yang tak pernah berpenghasilan besar bisa diam-diam mewariskan miliaran. Pandai mengelola uang sangat sedikit kaitannya dengan seberapa pintar kamu. Ia tentang bagaimana kamu berperilaku. Itulah gagasan inti dari The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar kenapa uang adalah permainan perilaku, bukan kepintaran, dan pola pikir sederhana yang diam-diam membangun kekayaan yang bertahan. Housel memulai dengan rasa pengertian. Tidak ada yang gila soal uang. Setiap orang membuat keputusan yang masuk akal bagi mereka, berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan memandang risiko sangat berbeda dari seseorang yang tumbuh kaya. Sebelum kamu menghakimi pilihan uang siapapun, termasuk milikmu sendiri, ingat bahwa pilihan itu dibentuk oleh kehidupan yang tidak kamu jalani. Berikutnya, hormati peran keberuntungan dan risiko. Setiap hasil dalam hidup dipandu oleh kekuatan di luar usahamu. Yang sukses sering meremehkan keberuntungan, dan yang kesulitan sering terlalu disalahkan. Jadi hati-hati mengidolakan pemenang atau mengejek yang gagal. Dan fokuslah pada pelajaran umum, bukan meniru satu orang tertentu, karena kamu tidak bisa melihat seberapa banyak keberuntungan yang bersembunyi di balik kisah mereka. Salah satu gagasan Housel yang paling kuat adalah tahu kapan kamu sudah punya cukup. Sebagian orang paling kaya menghancurkan diri mereka demi mengejar lebih yang bahkan tidak mereka butuhkan. Tanpa rasa cukup, garis finish bergeser selamanya, dan tidak ada jumlah yang terasa seperti kesuksesan. Keterampilan finansial yang paling sulit adalah membuat garis finish berhenti bergerak. Sekarang keajaiban yang sebenarnya. Bunga majemuk. Warren Buffett adalah investor brilian, tapi rahasia kekayaannya bukan hanya keterampilan. Itu adalah waktu. Ia sudah berinvestasi sejak kecil. Hampir seluruh kekayaannya datang setelah ulang tahunnya yang ke-60. Imbal hasil yang baik, diulang dalam waktu yang sangat lama, menjadi luar biasa. Tuas terbesar bukan menjadi pintar. Ia adalah menjadi sabar. Tapi Housel membuat pembedaan yang tajam. Mendapatkan uang dan menjaga uang adalah dua keterampilan yang berbeda. Mendapatkannya butuh optimisme dan risiko. Menjaganya butuh kebalikannya, kerendahan hati dan sedikit rasa takut bahwa apa yang kamu hasilkan bisa diambil. Banyak orang menjadi kaya. Jauh lebih sedikit yang tetap kaya, karena tetap kaya menuntut kemampuan bertahan, bukan sekadar kecemerlangan. Jadi tujuan finansial yang paling penting adalah sekadar bertahan, untuk tidak pernah terpaksa keluar dari permainan. Investor yang menang jangka panjang bukanlah yang meraih imbal hasil tertinggi di tahun yang baik. Mereka adalah yang menghindari kehancuran di tahun-tahun buruk, dan tetap di pasar cukup lama hingga bunga majemuk bekerja dengan keajaibannya yang tenang. Inilah kebenaran yang mengubah caramu memandang uang. Kekayaan adalah yang tidak terlihat. Mobil mewah, rumah besar, baju bermerek, itu semua uang yang dibelanjakan. Kekayaan sejati adalah uang yang tidak dibelanjakan. Ia adalah aset yang diam-diam tersimpan, pilihan dan kebebasan yang tidak bisa kamu pamerkan. Kita mengagumi belanja, padahal belanja adalah kebalikan dari kekayaan. Dan membangun kekayaan lebih sedikit kaitannya dengan penghasilanmu atau kejeniusan investasimu daripada yang kamu kira. Ia sebagian besar bergantung pada tingkat menabungmu. Kamu bisa membangun kekayaan tanpa penghasilan tinggi, tapi kamu tidak punya peluang tanpa tingkat menabung yang tinggi. Dan bagian indahnya, menabung tidak butuh alasan. Menabung sekadar demi fleksibilitas dan pilihan adalah salah satu hal terpintar yang bisa kamu lakukan. Jadi untuk apa sebenarnya semua tabungan ini? Housel bilang bentuk kekayaan tertinggi adalah kendali atas waktumu. Kemampuan untuk bangun dan berkata, aku bisa melakukan apa yang ku mau hari ini, dengan siapa yang ku mau. Memakai uang untuk membeli kebebasan dan kendali atas hidupmu sendiri memberi kebahagiaan yang hampir tak pernah bisa diberikan oleh pembelian mewah manapun. Housel membagikan kebenaran kecil yang tajam yang ia sebut paradoks orang di dalam mobil.
Saat kamu melihat seseorang di mobil mahal, kamu jarang berpikir, "Wow, pengemudi itu mengesankan." Kamu membayangkan dirimu di mobil itu. Tidak ada yang sekagum kamu pada barang-barangmu. Kita membeli kemewahan demi rasa hormat dan kekaguman, padahal ia hampir tak pernah memberikannya. Berikutnya, pahami bahwa sejumlah kecil peristiwa menggerakkan sebagian besar hasil. Housel menyebutnya kekuatan ekor. Dalam investasi, dalam bisnis, dalam hidup, segelintir momen besar menyumbang sebagian besar hasil akhir. Jadi kamu bisa salah separuh waktu dan tetap menang, asalkan kamu hadir di momen-momen sedikit yang benar-benar penting. Housel juga memperingatkan tentang godaan pesimisme. Ramalan suram terdengar pintar dan mendesak, sementara optimisme terdengar seperti rayuan jualan. Tapi dalam jangka panjang, bertaruh pada kemajuan dan kemampuan manusia memecahkan masalah telah terbukti berkali-kali. Jadilah realis yang menabung untuk masa buruk, tapi tetap berinvestasi di masa baik. Akhirnya, terimalah bahwa kamu akan berubah. Tujuan dan selera yang kamu miliki hari ini bukan yang akan kamu miliki 20 tahun lagi. Jadi hindari rencana finansial ekstrim yang dibangun seputar dirimu saat ini. Tujulah jalan yang seimbang dan fleksibel yang bisa diterima dirimu di masa depan, bukan yang harus ditinggalkan dirimu yang sekarang. Housel memberi peringatan penting. Hati-hati mengambil isyarat finansial dari orang yang memainkan permainan berbeda darimu. Seorang trader harian dan seorang penabung pensiun menilai saham yang sama dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Saat kamu meniru seseorang yang tujuan dan jangka waktunya bukan milikmu, kamu mewarisi risiko yang tidak masuk akal bagi hidupmu. Kenali dulu permainanmu sendiri. Ia membingkai ulang naik turunnya pasar. Gejolak bukanlah denda karena melakukan sesuatu yang salah. Ia adalah biaya, harga tiket masuk untuk imbal hasil jangka panjang yang baik. Kebanyakan orang mencoba menghindari biaya itu, dan akhirnya keluar di momen terburuk. Putuskan lebih dulu untuk membayar biayanya, dan tetaplah di dalam permainan. Dan Housel berpendapat untuk menjadi masuk akal daripada sepenuhnya rasional. Sebuah spreadsheet mungkin berkata satu hal, tapi kamu harus benar-benar bisa tidur nyenyak di malam hari dan bertahan pada rencanamu selama puluhan tahun. Strategi yang cukup baik yang bisa kamu pertahankan mengalahkan yang brilian tapi kamu tinggalkan saat panik. Akhirnya, sisakan ruang untuk kesalahan. Dunia tidak pasti, dan kamu tidak bisa meramalkannya. Jadi jangan merencanakan seolah segalanya akan berjalan sempurna. Bangun margin keamanan, bantalan tabungan, supaya sebuah kejutan menjadi ketidaknyamanan, bukan bencana. Menjadi masuk akal dan aman mengalahkan menjadi presisi tapi rapuh. Inilah inti dari buku ini. Uang bukan soal matematika yang dipecahkan dengan kecerdasan. Ia adalah soal perilaku yang dipecahkan dengan kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Belanjakan lebih sedikit dari yang kamu hasilkan. Menabunglah demi kebebasan. Tetaplah di dalam permainan. Dan tahu kapan kamu sudah punya cukup. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Tanyakan pada dirimu satu hal yang jujur. Seperti apa cukup itu bagiku? Bukan lebih tanpa batas, tapi cukup. Saat kamu bisa menjawabnya, uang mulai melayani hidupmu, alih-alih mengaturnya. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi dengan hubungan yang lebih sehat dengan uang, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.